Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kitab tauhid. Coba dibaca judulnya itu. Tentang bab 63 tentang jaminan Allah dan jaminan nabinya dalam perjanjian. Babu maja'a fi zimmatillah wa zimmati nabiyyin. Bab apa yang datang tentang zimmah. Zimmah bisa dijadikan perjanjian, bisa dijadikan jaminan, bisa diartikan tanggungan atau perlindungan. Itu apa nih? Jaminan ya, gitu ya. Al-ahdi. Jaminan. Bab tentang apa yang datang tentang jaminan Allah dan jaminan nabinya. Coba dibaca dulu ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aufu bi'ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila. Innallaha ya'lamu ma taf'alun. Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu itu sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah-sumpah itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. An-Nahl ayat 91. Iya. Wa aufu a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa aufu bi ahdillah. Dan sempurnakanlah janji Allah, perjanjian Allah. Idza ahadtum, apabila kalian telah berjanji. Wala tanqudul aiman, dan janganlah kalian melanggar sumpah-sumpah. Ba'da tauhidiha, setelah menguatkannya atau meneguhkannya. Lanjutannya, waqad ja'altumullaha 'alaikum kafila, dan juga engkau telah menjadikan Allah sebagai kafila, saksi atas kalian, atas sumpah-sumpahnya. Innallaha ya'lamu ma taf'alun. Ini Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Dari ayat ini yang dimaksudkan dengan zimmah. Tadi jaminan itu kan judul jaminan ya, itu adalah janji, gitu ya. Ayat ini menerangkan kalau kita berjanji, ya, maka disuruh menyempurnakan atau menepati janji. Kita disuruh menjaganya dan menyempurnakan janji itu. Apabila janji itu diberikan kepada seseorang. Lafaz wa aufu bi ahdillah, sempurnakanlah perjanjian Allah. Ini berurusan dengan masalah ikatan bayat itu kan, karena itu nggak bayat, janji setia itu kan, janji setia kepada Allah dan Rasul. Nah, itu merupakan perjanjian terhadap Allah. Begitu juga sumpah-sumpah. Sumpah-sumpah juga merupakan perjanjian terhadap Allah. Jadi kalau kita bersumpah, sama artinya kita berjanji sama Allah. Yang itu diperintah kita untuk menepati janji itu. Yang lalu kan kita dilarang ya, banyak bersumpah karena dianggap meremehkan nama Allah. Sama di sini. Ayat ini dimasukkan ke dalam bab tauhid, bahwa menyempurnakan janji-janji itu sama artinya mengagungkan Allah, begitu. Nah, tidak menyempurnakan janji sama artinya tidak mengagungkan nama Allah, dan itu dipandang buruk di dalam tauhid. Ya. Nah, jangan kamu walakan kudul aiman.
Dan janganlah kalian melanggar sumpah, ya, melanggar sumpah baiat dan sumpah secara umum. Ba'da tauqidiha, setelah meneguhkannya. Setelah meneguhkannya apa maksudnya? Setelah meneguhkannya dengan menyebut nama Allah itu, wallahi, kan gitu kan? Kalau kita sumpah kan. Nah, kalau sudah diteguhkan tuh sumpah, maka wajib bagi kita untuk menyempurnakan janji. Oke. Orang banyak main-main dalam masalah sumpah, mereka agak lebih. Ya, nah itu laqad ja'alallah, sesungguhnya kalian telah menjadikan Allah kafila sebagai saksi alaikum atas kalian, atas sumpah-sumpah kalian, ya, atau atas banyak kalian. Itu aja. Kita manusia nih, mau berjanji sama orang lain dalam satu urusan. Kemudian kita dilibatkan menjadi saksi. Kemudian perjanjian itu dibatalkan. Bagaimana itu saksinya? Perasaannya? Iya, kita bikin malu gua aja loh. Sama kayak Allah. Ini apa lagi Allah? Allah jadikan saksi, gitu kan? Jadikan saksi dengan ucapan apa? Allah itu. Sama artinya menjadikan Allah sebagai saksi. Itu. Kecewalah. Itu manusia, apalagi Allah. Nah. Kemudian innallaha ya'lamu ma taf'alun, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian perbuat. Nah, perkataan ini, ya, perkataan sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian perbuat, yaitu apa yang kalian perbuat, yaitu dari melanggar janji atau melanggar sumpah. Allah mengetahui yang kalian perbuat itu. Kalian ini merupakan ancaman bagi mereka yang tidak menepati janji atau sumpah. Nah, itu ya. Jadi berat ancamannya kalau nggak menepati janji. Kalau di hadis, kalau mengikuti ini, yang nggak menepati janji. Termasuk apa? Munafik, ya. Munafik, ya. Tadi disuruh menjaga sumpah-sumpah, janji-janji, ya. Kalau dijadikan saksi, ya. Nah, jadi ayat ini hubungannya ke dalam bab tauhid. Dan juga bahwa wajib menyempurnakan janji atau sumpah. Wajib, kalau wajib apa yang dikatakan? Kalau dikatakan dapat pahala, kalau ditinggalkan berdosa. Tapi haram. Kebalikannya, memerintah sesuatu ada kaidah fikih itu al-amru bisyai' nahyun an diddihi. Memerintah sesuatu berarti melarang kebalikannya. Itu kaidah, ya, pemerintah. Ya, di sini perintah apa ya? Menyempurnakan janji. Berarti kebalikannya dilarang melanggar janji. Nah, menyempurnakan janji hukumnya wajib, melanggar janji hukumnya haram, gitu. Al-amru bisyai' nahyun an diddihi. Memerintah sesuatu berarti melarang kebalikannya, itu kaidah, ya. Nah, kemudian dari ayat ini juga menunjukkan bahwa menetapkan Allah itu maha mengetahui, tidak ada yang tersembunyi sedikit pun atasnya. Ya. Bisa dipahami ya. Coba dilanjutkan Bing Fahmi. Hadisnya panjang dan hanya baca deh. Ya. Baca aja dulu nih terjemahannya aja, coba baca. Dari Buraidah radhiyallahu anhu menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Apabila mengangkat seorang komandan pasukan perang atau batalion, beliau menyampaikan pesan kepadanya agar bertakwa kepada Allah dan berlaku baik pada kaum muslimin yang bersamanya. Lalu beliau bersabda, Ukju bismillahi fi sabilillah qatilu man kafara billahi ukju wala tagullu wala Tabiru wala tumassilu wala taqtulu walidan wa iza likau lakita aduwaka minnal musyrikina fada'uhum ila salasi khisolin au hilalin fa'ayyatahunna ma'ajabuka faqobal minhum wa kuffa anhum. Berperanglah dengan menyebut nama Allah dan di jalan Allah. Perangilah orang-orang kafir kepada Allah. Seranglah dan janganlah kamu menggelapkan harta rampasan perang. Jangan mengkhianati perjanjian. Jangan mencincang atau memutilasi korban yang terbunuh. Dan jangan membunuh seorang anak pun apabila kamu mendapati musuh-musuhmu dari kalangan orang-orang musyrik. Maka ajaklah mereka kepada 3 perkara, mana yang mereka setujui maka terimalah dan hentikan atau menyerang mereka. Boleh, itu. Ada deh, ada lagi. Ini panjang nih. Masih lagi lanjutin kan? Hah? Ada lagi kan? Ada. Saya lanjutin coba baca. Summa dahukum ilal islami fa in ajabuka faqbal minhum summa dahukum ilal tahawuli min darihim ila daril muhajirina wa akhbirahum annahum in fa'alu dzalika falahum malil muhajirina wa alaihim ma alal muhajirin. Ajaklah mereka kepada Islam. Kalau mereka setuju maka terimalah dari mereka. Lalu ajaklah mereka berpindah dari kaum muhajirin, serta beritahukan kepada mereka bahwa apabila mereka melaksanakan ini, mereka mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana hak dan kewajiban kaum muhajirin. Ya, coba ganti lanjutin lah. Bawah nih. Lanjutin. Fa in abau an yatakhawwalu minha fa akhbirhum annahum yakununa ka'arabil muslimin yajri alaihim hukmullahi ta'ala wala yakunu lahum fil ghanimati wal fai'i syai'un illa an yujahidu ma'al muslimin. Tetapi kalau mereka menolak untuk berpindah atau hijrah dari daerah mereka, maka beritahukan kepada mereka bahwa mereka akan mendapat perlakuan seperti orang-orang Baduy atau pengembara dari kalangan kaum muslimin. Berlaku bagi mereka hukum Allah Ta'ala sedang mereka tidak menerima bagian apapun dari ghanimah dan fa'i, kecuali bila mereka berjihad bersama kaum muslimin. Bawahnya lagi. Iya. Fa inhum abau fas Mati, Bang. alhumul jizyah fa inhum ajabu faqbal minhum wa kuffa anhum fa inhum abau fasta'in billahi wa qatilhum. Jika mereka menolak perkara tersebut, maka mintalah kepada mereka untuk membayar jizyah. Kalau mereka setuju, mereka terimalah dari mereka dan
hentikan atau menyerang mereka. Tetapi jika mereka masih juga menolak perkara-perkara tersebut, maka mohonlah pertolongan kepada Allah dan perangilah mereka. Nih kata nih, satu lagi nih. Wa iza hasar ahla isnin fa'aradu ka'an taja'ala lahum zimmatallahi wa zimmata nabiyyi wala taj'al lahum zimmatallahi wa zimmata nabiyyi walakin ja'al zimmataka wa zimmata ashabika fa innakum an tukhfiru zimamakum wa zimmata ashabikum ahwanu min an tukhfiru zimmatallahi wa zimmata nabiyyi. Apabila kamu telah mengepung kubu pertahanan musuhmu, lalu mereka menghadapi agar kamu membuatkan untuk mereka perjanjian Allah dan perjanjian Nabi-Nya, maka janganlah kamu buatkan untuk mereka perjanjian Allah dan perjanjian Nabi-Nya, tetapi buatkanlah untuk mereka perjanjian dirimu sendiri dan perjanjian kawan-kawanmu. Karena sesungguhnya melanggar perjanjianmu dan perjanjian kawan-kawanmu lebih ringan resikonya daripada melanggar perjanjian Allah dan perjanjian Nabi-Nya. Lagi. Wa iza hasarta ahla isni fa'aradu ka'an tunzilahum ala hukmillahi wala tunzilhum ala hukmillahi walakin anzilhum ala hukmika fa innaka la tadri atusibu fihim hukmallahi amla. Dan apabila kamu telah mengepung kubu pertahanan musuhmu, lalu mereka menghendaki agar kamu mengeluarkan mereka atas dasar hukum Allah, maka janganlah kamu mengeluarkan mereka atas dasar hukum Allah, tetapi keluarkanlah mereka atas dasar hukum yang kamu ittihadkan. Karena sesungguhnya kamu tidak mengetahui apakah tindakanmu terhadap mereka itu tepat dengan firman Allah atau tidak. Hadis riwayat Muslim. Ya, panjang hadisnya ya. Saya ulangi ya. An Buraidah, dari Buraidah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai. Qala, dia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza amara amiran, apabila beliau menjadikan seseorang sebagai amir ala jaisin, atas tentara pasukan itu, atau syariah, syariah itu juga dari batalion yang maksudnya kelompok yang lebih kecil lagi dari jais gitu ya. Sedikit-sedikit ya dibahas ya. Jadi dianjurkan, disyariatkan untuk itu jadi kalimat ini disyariatkan menjadikan pemimpin terhadap satu pasukan mesti ada pemimpin ya. Nah, kemudian ausahu bitaqwallahi ta'ala waman ma'ahu minal muslimin khairan. Ausahu, Nabi biasa memberi wasiat kepadanya, kepada amir ya, pada pemimpin dan orang yang bersamanya dari kaum muslimin. Ini wasiatnya apa? Bitaqwallah, takwa kepada Allah, khairan, dengan mengerjakan kebaikan. Nah itu dimana aja kita kalau kita berada ya, kita diperintah bertakwa kepada Allah. Kan di hadis baiknya ada ittaqillah haitsuma kunta, bertakwa kepada Allah di mana saja kamu berada ya.
Oke. Nah, Pakola lalu Nabi bersabda, Ugzu Bismillah. Seranglah musuh itu atau berperanglah Bismillah dengan menyebut nama Allah. Nah itu ya, kita kalau berperang ya kan untuk mengagungkan nama Allah fisabilillah di jalan Allah. Itu tujuan berperang untuk mengagungkan nama Allah. Sebenarnya ada kita bahas nanti di kitab Riyadhus Shalihin, orang berperang niatnya bukan untuk mengagungkan kalimat Allah. Nanti mati bukan mati syahid, mati singit gitu. Ya berperang karena ingin disebut pahlawan, mati bukan surga ininya ganjaran nih nggak digolongan mati syahid. Terus berperang membela golongan atau kelompok sama itu tidak tergolong mati syahid. Itu pentingnya niat berperang di jalan Allah, niatnya untuk mengagungkan nama Allah, meninggikan kalimat Allah ya billah. Nah kemudian disuruh perang qatilu man kafara billah, perangilah orang yang mengingkari Allah. Disuruh berperang memerangi orang yang kafir. Ini sih maksud kafir ini ya. Kafir itu ada dua macam, kafir harbi sama kafir zimmi. Dibedakan. Yang disuruh memerangi orang kafir yang kafir kepada Allah, ini kafir harbi namanya. Kafir yang memerangi umat Islam di medan peperangan itu kan. Itu disebut kafir harbi. Ada namanya kafir zimmi. Kafir orang kafir tapi dalam jaminan. Artinya ini orang kafir tidak memerangi orang Islam. Nanti kafir zimmi namanya. Kafir yang dalam jaminan tanggungan. Kalau udah tahu itu ya. Nah ini nggak boleh diperangi. Yang boleh diperangi yang mengganggu, yang memerangi kita. yang mengganggu kan. Iya, itu dalam Islam ya ada aturan nih. Semua orang kafir Musuhnya orang juga. Orang Yahudi aja ada yang dilindungi, kafir tinggi itu maksudnya. Ya, Bugzu, seranglah atau serbulah. Intansi ya, ada namanya intansi ya. Intansi boleh. Ya, boleh. Dalam Islam juga boleh namanya diperbolehkan intansi untuk menyebarkan agama Allah. Tujuan itu kan meninggikan kalimat Allah. Nah, wala tagullu, dan janganlah kalian berkhianat. Berkhianat di sini maksudnya apa namanya? menggelapkan. Mengambil harta ghanimah sebelum dibagikan. Ada harta ghanimah tahu kan? Rampasan perang. Itu haram hukumnya mengambil harta ghanimah sebelum dibagikan ya. Wala taghdiru, dan janganlah kalian melanggar janji. Ini yang masuk bab ini dia. Jangan melanggar janji. Melanggar janji hukumnya haram. Kemudian wala tumatsilu, dan janganlah kalian apa tadi situ terjemahannya? Mencincang. Iya, mencincang. Mutilasi. Ini dalilnya. Dalil nggak boleh memutilasi. Orang kalau dia udah terbunuh, udah mati ya kan, nggak boleh dimutilasi. Dalam Islam ada adabnya. Kalau dulu sahabat Nabi sahabatnya nggak boleh bagi sampai itu. Ya, boleh dimatikan. Ya, adab berperang atau adab membunuh musuh dengan perang. Sumanto dari sini bisa masuk. Iya. Dalilnya nggak boleh memutilasi.
Nah, beda lagi dengan masalah hukum kisos ya. Penggal. Bukan. Penggal termasuk tuh. Bukan. Kan ya maksudnya kalau ada yang penggal. Enggak lah ya. Nah, Hukum penggal kan. mutilasi itu dipotong-potong jasad-jasadnya jadi beberapa bagian gitu lah, banyak itu lah. Itu udah maklum lah buat kita. Kisos. Kisos kan hukum balas kan. Nah, kemudian orang yang menuntut kisos itu karena orang yang terbunuh tuh keluarganya ada satu orang dibunuhnya dimutilasi, kemudian diminta kisos, boleh gak? Boleh, mutilasi lagi. Nah itu berlaku hukum kisos Masuk. ya, itu ya kan, beda lagi ya, namanya hukum balas. Kalau tidak kisos ya dalam berperang. Nah kemudian ada termasuk ada perang juga. Wala taqtulu walidan, jangan kamu membunuh anak kecil. Nah, di sini apa namanya disebutkan syaratnya ini wanita juga nggak boleh dibunuh. Kalau misalnya wanitanya megang senjata memerangi kita, boleh nggak dibunuh? Boleh, kalau itu memerangi. Anak kecil pegang senjata memerangi, Boleh. Kalau yang Kecuali yang nggak merangin ya. nggak boleh Budaya. ya. Yang baik tentang tata wanita bahasa Arab. Nah, banyak. Iya, itu kan. Nah itu dan soal ya kalau itu ya. Nah, wa idza laqita aduwaka minal musyrikin, dan apabila engkau menemui musuhmu dari orang-orang musyrik ya, pada ila salasi khilal au khisal, maka serulah mereka kepada 3 perkara. Fa ayatuhunna ma ajabuka, yang mana saja yang dia memperkenankanmu, mereka memperkenankanmu, faqbal minhum, maka terimalah dari mereka, wa kuf anhum, dan cegahlah dari mereka. Nah ini rinciannya. Sumada'uhum ilal Islam. Nah ini sebelum memerangi ini dulu diajak dulu, disuruh dulu, nggak main apa namanya datang langsung serang langsung perang, nggak begitu. Ini pertama urutannya suruh dulu supaya mereka masuk Islam, gitu kan. Fa'in ajabuka, apabila mereka memperkenankanmu, menerima ajakanmu, faqbal minhum, maka terimalah dari mereka. Itu, ya kan? Kalau masih Islam, terima, ya kan? Sumada'uhum, misalnya setelah masuk Islam, serulah mereka ila tahawuli min darihim ila daril muhajirin. Serulah mereka supaya berpindah dari negeri mereka kepada negeri muhajirin. Hijrah, maksudnya peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, udah masuk Islam, ajak mereka suruh hijrah ke Madinah. Fa akhbirhum annahum, dan berilah kabar kepada mereka bahwa mereka in fa'alu zalik, jika mereka berbuat yang demikian itu, yakni hijrah, falahum malil muhajirin, maka mereka mendapat hak seperti yang dimiliki oleh muhajirin. Atau haknya sama, ya. Wa alaihim ma alal muhajirin, dan atas mereka atas kewajiban mereka, maksudnya seperti yang diwajibkan kepada muhajirin. Kewajibannya apa ya? Yani jihad itu maksudnya, dan yang lain-lain. Kewajibannya sama, haknya juga sama. Nah, tuh. Kalau mereka masuk Islam. Nah, ini kan kalau nggak masuk Islam, fa'in abau, ini bukan fa'in abau ayyatahawwalu minha, jika mereka tidak mau berpindah darinya, ya ini tidak mau hijrah. Nah, kalau tadi masuk yang mau hijrah ya, sekarang nggak mau hijrah. Fa'akhbirhum, maka berilah kabar kepada mereka
annahum yakununa ka'arabil muslimin, bahwa mereka seperti kaum muslimin dari kalangan orang-orang Arab Baduy. Ini kalau nggak mau hijrah. Apa sih seperti orang-orang Baduy itu? Ya jadi alaihim hukmullah alladzi yajri alal mu'minin. Berlaku atas mereka hukum Allah yang itu berlaku atas orang-orang beriman. Ya, tetap dilakukan hukum Allah. Wala yakunu lahum fil ghanimah. Tapi mereka tidak mendapat ghanimah. Ghanimah itu harta yang diambil dari orang-orang kafir dengan peperangan, dengan kejadian perang. Kalau wal fai dan fai itu harta yang diambil dari orang-orang kafir tapi tanpa peperangan, ya. Itu. Wala yakununa lahum fil ghanimah wal fai syai'un. Tapi mereka tidak mendapat ghanimah dan harta fai sedikit pun. Ini bagi yang tidak mau berhijrah, ya. Kalau yang berhijrah dapat harta ghanimah dan harta fai, ya. Ya. Illa ayyujahidu ma'al muslimin, ini kecuali mereka mau berjihad bersama kaum muslimin, ya. Nah itu tadi suruh masuk Islam, kemudian disuruh berhijrah, ya kan? Kemudian fa'inhum abau, ada jika mereka tidak mau, enggan nggak mau masuk Islam, ini maksudnya, ya. Tadi kan yang kita masuk Islam, sekarang tidak mau masuk Islam. Fas'alhum al-jizyah, maka mintalah kepada mereka jizyah. Jizyah itu dulu pernah kita bahas ya di kitab Bulughul Maram, yakni pajak kepala. Jizyah itu pajak kepala yang diambil dari orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir yang tidak masuk Islam itu dalam hukum Islam diminta pajak kepala, ya. Waktu itu pajak kepala berapa ya? Tentunya remang waktu itu, ya. Di Bulughul Maram nanti lihat lagi deh. Jadi ada begitu, suruh masuk Islam, ikuti. Setelah masuk Islam ikuti aturan-aturan Islam. Kalau nggak mau masuk Islam disuruh bayar jizyah, ya. Ya. Fa in hum ajabuka, jika mereka memperkenankanmu, gitu ya, jadi mau bayar jizyah, gitu ya, faqbal minhum, maka terimalah dari mereka, wakufa anhum, dan dan tinggallah dari mereka. Yani kalau dia mau masuk Islam, kalau dia nggak mau masuk Islam dan nggak mau bayar jizyah, ya, fasta'in billah wa qatilhum, minta tolonglah kepada Allah dan perangilah mereka. Nah itu nih urutan kita perang. Pertama disuruh dulu supaya masuk Islam. Kalau masuk Islam, ikuti aturan Islam, ya, maka aman dalam jaminan Allah dan Rasul. Tapi kalau nggak mau masuk Islam, ya, maka suruh bayar jizyah. Nggak mau bayar jizyah juga, baru perangi. Jadi nggak main asal langsung perang aja. Enggak lah. Ada aturannya. Enggak, ada aturannya. Kalau misalnya tadinya begitu, masa-masa khalifah aja begini, masa Nabi juga sama, ya. Dan disuruh perangi. Wa idza khasarta ahla hisnin, jika kalian mengepung orang-orang yang menjaga di benteng, gitu kan, mengepung musuh lah, gitu. Fa'araduka, lalu mereka menginginkan kepadamu antaja'ala zimmatallah wa zimmata nabiyyi, supaya engkau menjadikan jaminan Allah dan
jaminan nabinya, fala taj'alahum zimmatallah wa zimmatan nabiyyi. Maka janganlah kalian menjadikan untuk mereka jaminan Allah dan jaminan nabinya. Walakin akan tetapi ja'alahum zimmataka, jadikanlah untuk mereka jaminanmu, wal zimmata ashabik, dan jaminan sahabat-sahabatmu. Gitu ya. Fa innakum in tukhfiru zimamakum, adapun jika kalian melanggar jaminan-jaminan kalian, wa zimmata ashabik, dan jaminan sahabat-sahabat kalian, ahwanu, itu lebih ringan, min antufiru, daripada kalian melanggar zimmatallah wa zimmatan nabiyyi, melanggar jaminan Allah atau perjanjian Allah dan perjanjian nabinya. Ini kita bahas di bab ini ya. Kita melanggar janji misalnya dia melanggar janji tetapi dalam perjanjian sesama manusia aja ya, tidak menjadikan Allah dan Rasul sebagai saksi misalnya gitu ya, tadi bab sebelumnya, itu masih lebih ringan daripada kita menjadikan Allah dan Rasul sebagai saksi yang membuat jaminan itu ya. Wa idza hasarta, dan apabila kalian mengepung akhlak hisnin, orang-orang yang apa sih kalau bisa artinya apa? Akhlak hisnin, pertahanan musuh. Pertahanan ya. Pertahanan musuh. Fa'araduka, lalu mereka menginginkan kepadamu antunzilahum, supaya kamu dari situ mengeluarkan ya, menempatkan mereka ala hukmillah, atas hukum Allah, wala tanzilhum ala hukmillah, maka jangan kalian menempatkan mereka kepada hukum Allah, walakin anzilhum ala hukmika, akan tetapi tempatkanlah mereka menurut hukummu. Maksudnya kita disuruh menetapkan hukum sendiri dulu gitu, maksudnya pakai keputusan kita dulu ya, dalam memutuskan perkara-perkara orang-orang kafir, jangan langsung ditarik kepada hukum Allah dulu itu ya kan. Disuruh kita beristihad dulu. Apa innaka la tadri atusibu hukmullah fihim amlah, karena sesungguhnya engkau tidak mengetahui apakah engkau benar memutuskan hukum Allah terhadap mereka atau tidak. Nah, dari kalimat ini menunjukkan bahwa karena ada yang mustahid ya. Mustahid itu orang yang istihad ulama misalnya. Nah, dari kalimat ini menunjukkan istihad ulama juga ada yang keliru. Ya kan? Karena itu kita mesti memilih-milih ya. Nah, istihad ulama yang lebih mendekati kebenaran gitu. Ya. Jadi yang dibahas di bab ini ya, kita nggak boleh melanggar janji, apalagi sampai bersumpah menjadikan Allah sebagai saksi, ya kan? Itu karena ancamannya berat. Tadi kan sudah dibahas ya kan? Dan banyak lagi sih kan yang tadi kita udah bahas tadi, hadisnya panjang ya. Nah, kita simpulkan aja ya. Banyak yang kesimpulan. Pertama, disyariatkan mengutus pasukan untuk berjihad di jalan Allah. Kemudian wajib berperang untuk meninggikan kalimat Allah ya. Tapi bukan untuk dunia, bukan dunia, untuk meninggikan kalimat Allah. Kemudian disyariatkan mengangkat marok untuk satu pasukan, pemimpin ya. Kemudian disyariatkan bagi pemimpin memberi wasiat kepada komandan gitu ya. Wasiatnya tadi apa? Takwa kepada Allah ya. Itu wasiat yang
jadi apa namanya diperintah oleh Nabi dan biasa dilakukan oleh Nabi kan kalau ada takwa kepada Allah tadi saya sampaikan ittaqullah haitsuma kuntum bertakwa kepada Allah di mana saja kamu berada. Kemudian berjihad yaitu dengan izin pemimpin dengan izin pemimpin. Berangkat jihad kalau pemimpin nyuruh begitu. Tapi kalau nggak disuruh sama pemimpin jangan berangkat sendiri. Tahu. Nah, ini kan itu ya. Kemudian dia syaratkan berdakwah kepada Islam sebelum berperang. Kemudian dia syariatkan mengambil jizyah pajak kepala dari semua orang-orang kafir. Ya. Kemudian dilarang membunuh anak kecil. Kemudian dilarang memutilasi, mencincang-cincang orang yang sudah terbunuh, nggak boleh. Kemudian dilarang gulul, berkhianat dalam perjanjian tadi berkhianat apa di situ? Gonimah ya. Jangan mengambil harta gonimah sebelum dibagikan. Nah, kemudian kita wajib menghormati perjanjian Allah dan perjanjian Nabi-Nya, ya. Dan berbeda perjanjian antara antara perjanjian Allah dengan Nabi-Nya dan perjanjian kaum muslim ini beda sesama manusia, ya. Nah, kemudian kita dituntut berhati-hati dari jatuh kepada perkara yang diberi peringatan, gitu kan. Anggota mujtahid kadang bisa keliru, kadang bisa benar. Berbeda antara hukum Allah dengan hukum ulama, ya. Kemudian membimbing kita dari membimbing kita untuk memperoleh dari dua perkara yang paling ringan bahayanya, nah, itu ya. Biasa nih yang ada lihat deh pemilihan ya. Kemudian disyariatkan beristihad ketika butuh. Kadang-kadang kalau istihad kan tugasnya para ulama ya, yang memiliki kapasitas ilmu. Misalkan kita nih belum memiliki kapasitas ilmu, tapi kita dituntut ketika menghadapi satu persoalan. Contoh nih misalnya kita di gunung, belum tahu nih ilmunya, belum tahu nih ceritanya, bodoh lah kita di misalnya. Kita mau sholat, arah kiblat kita nggak tahu, ya. Dan kita belum tahu hukumnya, tapi kita mau sholat. Gimana? Yang kita perbuat. Rencananya udah sholat aja udah mata. Iya, ya itu dia. Itu namanya kita beristihad menurut kemampuan kita. Nah, dalam keadaan terdesak itu, walaupun kita punya ilmu pas-pasan ibaratnya. Nah, kita mau bertanya, nggak ada yang tahu dan sulit untuk bertanya ketika itu misalnya karena hal komunitas atau yang lainnya lah, gitu. Nah, boleh kita beristihad menurut kemampuan, ya. Karena keadaan yang mendesak, ya. Tapi setelah itu ya cari tahu, gitu kan. Tadi misalnya yang lain jadi kita betul kan. Ya. Insyaallah segini dulu ya. Kajian kita mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelumnya mohon maaf, subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mati bang. Ini mau dicas kan baterainya udah mulai ini. Udah berapa tahun kan? Banget. Iya kan.